Oke, kembali lagi bersama saya Bujianto, dan di video ini kita akan belajar tentang Keyword Planner di tahun 2025. Jadi ada beberapa perubahan Keyword Planner di tahun 2025, dan juga nanti kita akan belajar bagaimana cara mengoptimalkan penggunaan Keyword Planner untuk menentukan kata kunci yang potensial yang bisa membuat iklan kita lebih tertarget, sehingga iklan Google Ads kita tidak gampang boncos ya. Oke, jadi kalau kita buka Keyword Planner terbaru ini ada perubahan pada Keyword Planner. Yang pertama tampilan perkiraan baru ya. Ini kita bisa mendapatkan perkiraan prediksi terkait kemungkinan performa pada kata kunci di grup iklan atau di berbagai lokasi. Kemudian ada ide yang dikelompokkan, kini ada di ide kata kunci ya. Dan nanti kita bisa lihat detailnya seperti apa. Oke. Dan untuk teman-teman yang belum tahu Keyword Planner ini bukanya dari mana, ya setelah kita masuk ke akun Google Ads ya di halaman dashboard seperti ini, kita bisa menuju ke menu tools ya atau alat, kemudian ada perencanaan di sini ya, alat, perencanaan, kemudian Keyword Planner. Nah, di Keyword Planner yang pertama kita bisa menemukan kata kunci baru ya. Jadi di sini kita bisa memasukkan sekitar 5 kata kunci ya. Nanti kemudian akan diberikan ide kata kunci yang lainnya yang berkaitan dengan 5 kata kunci yang sudah kita masukkan. Kemudian nanti di sampingnya kita bisa mendapatkan volume penelusuran dan juga perkiraan. Nah, di sini nanti kita akan menemukan angka-angka yang menjadi patokan kita untuk memilih atau melihat kata kunci tersebut berpotensi atau enggak. Dan selanjutnya bisa kita gunakan di dalam iklan kita. Oke, yang pertama kita akan menggunakan tools yang pertama, yaitu untuk menemukan kata kunci baru. Klik saja di sini, temukan kata kunci baru, kemudian masukkan beberapa kata kunci yang akan kita target nantinya ya. Nah, contohnya di sini saya akan masukkan misalnya jasa pembuatan website. Kemudian enter. Lalu tambahkan lagi jasa pembuatan web misalnya, kemudian jasa web design, jasa membuat website, jasa membuat. Nah, contohnya saya pancing dengan beberapa kata kunci ini, ada 5 kata kunci ya. Kemudian nanti di bawahnya di sini ada bahasa, kita menggunakan bahasa apa yang akan kita target ya. Ini tentunya bahasa Indonesia, kemudian lokasinya kita pilih juga, lokasinya mau di mana ya. Kalau ini saya masukkan lokasinya Indonesia saja. Dan kemudian kalau Anda punya websitenya, Anda bisa masukkan juga di sini alamat website atau URL yang Anda sudah punya. Fungsi dari memasukkan alamat situs ini adalah untuk memfilter kata kunci yang tidak terkait. Tapi kan kita nggak tahu kata kunci di dalam website kita itu sudah oke atau belum gitu, sudah memang sesuai dengan yang kita inginkan agar nanti memfilternya sesuai atau enggak. Jadi lebih amannya ini ditinggalkan saja, nggak usah dimasukkan URL-nya. Kemudian setelah itu kita klik dapatkan hasil. Oke, setelah kita mendapatkan hasil seperti ini, masuk di halaman seperti ini, kita nanti bisa melihat perkiraan penelusuran per bulan rata-rata, kemudian di sana nanti ada persaingan ya, dan juga ada informasi untuk bid di halaman paling atasnya rentang berapa. Dan agar lebih mudah untuk menganalisisnya, agar kita bisa melihat berapa volumenya yang lebih rinci, kita download saja datanya dulu. Kita klik di sini ada menu download ya, ada icon download, kemudian klik download sebagai CSV. Kita tunggu sebentar, nanti setelah di-download kita bisa lihat datanya di Excel ya, di file Excel kita. Nah, kita buka saja sebagai Excel, dan di sini nanti akan kelihatan ya. Jadi ini keywordnya kita lebarkan, kemudian ini currency-nya atau uang Indonesia. Ini pencarian per bulan rata-rata, kemudian ada perubahannya, perubahan 3 bulan, perubahan dalam 1 tahun ke tahun, kemudian kompetisi atau persaingan, lalu ada ini untuk target di atasnya ya. Kita lihat saja datanya seperti ini. Nah, untuk memilih kata kunci mana yang akan kita gunakan, kita bisa melihat yang volume penelusurannya besar, tapi yang kompetisinya atau persaingannya kecil. Ini kalau bisa ya, kalau ada. Kalau nggak ada ya yang menengah ya. Tapi biasanya kalau yang ininya besar, persaingannya tinggi. Nah, kalau kita bisa menemukan kata kunci yang volume penelusurannya besar, kemudian kompetisinya kecil atau menengah, ini bisa kita gunakan. Jadi nanti persaingan kita nggak terlalu berat dan tentu saja pencarinya akan banyak.
Nah, dari data yang masuk ini ada banyak ya, ada 282 kata kunci yang didapatkan dari ide kata kunci tadi yang kita dapatkan dari keyword planner yang di bagian pertama yang mendapatkan ide kata kunci ini. Nah, sekarang saatnya kita filter lagi untuk mendapatkan atau melihat perkiraan penelusuran di menu yang berikutnya, yaitu untuk mendapatkan volume penelusuran. Kita klik aja di sini. Kemudian kita masukkan kata kunci yang sudah kita pilih ya. Kita buka di Excel lagi dan kita pilih kata kunci yang potensinya bagus ya, yang penelusurannya besar. Kalau patokan saya biasanya di sini di atas 1000 ya, 1000 penelusuran per bulan. Ini bisa kita masukkan. Ini kita copy saja. Kita masukkan ke sini ya. Kemudian di bawahnya lagi kita copy lagi bagian yang ini ya. Ini misalnya jasa bikin web. Ini penelusuran 5000. Tapi persaingannya tinggi ya, tapi oke lah kita masukkan aja contohnya dan saya masukkan lagi ke dalam keyword planner-nya. Dan ini masukkan saja beberapa kata kunci yang memang sudah kita pilih sekitar 10 atau 20, ini boleh ya, tergantung dari pilihan kita. Kata kunci yang memiliki potensi bagus, ini kita pilih saja, kita masukkan. Oke, di sini sudah saya masukkan beberapa kata kunci yang menurut saya penelusurannya bagus ya, penelusurannya tinggi dan persaingannya ya kalau nggak menengah ke rendah gitu. Dan kemudian kita klik mulai untuk melihat perkiraan untuk penelusurannya. Kita klik mulai dan kemudian di sini kita bisa melihat lebih rinci ya perkiraan penelusuran per bulan dan seterusnya. Ya, oke di sini Anda bisa mempertimbangkan kata kunci yang akan menjadi target kita di dalam iklan ya. Jadi nanti kita bisa memperkirakan di sini ada di menu perkiraan. Kemudian kita bisa melihat ya rencana yang kita masukkan ini ada 19 konversi. Kalau kita menjalankan iklan ini yaitu 19 konversi ini dengan CPA rata-ratanya 120.000, kita bisa mendapatkan 383 klik ya. Dan ini menjadi pertimbangan kita. Kalau kita bisa mengeluarkan biaya 2,3 juta, ini hasilnya kira-kira seperti ini. Ya, tapi sekali lagi ini adalah hanya perkiraan ya atau estimasi berdasarkan dari para pengiklan sebelumnya. Jadi bukan data pasti. Nah, kata kunci seperti apa sih yang berpotensi? Jadi kita sebenarnya untuk beriklan di Google Ads itu harus mempertimbangkan kata kunci yang punya potensi untuk pembelian. Jangan memasukkan kata kunci misalnya harga pembuatan website misalnya seperti itu, atau misalnya cara membuat website atau ide membuat website, kemudian informasi-informasi yang dicari tentang pembuatan website tapi bukan orang yang akan membuat website. Dan saya biasanya juga memfilter kata kunci yang ada kata murahnya, misalnya pembuatan website murah gitu. Karena biasanya cenderung dia akan nego habis-habisan untuk bikin websitenya dan seringnya nggak jadi. Ya, jadi saya buat kata kuncinya yang nggak ada kata murahnya. Oke, kemudian di sini kita juga bisa memfilter perkiraan untuk selama tahun berikutnya. Ini konversinya seperti ini, trennya bisa naik turun ya, tapi masih bagus. Dan kita juga bisa memperkirakan lokasi provinsi mana yang teratas yang mencari dengan kata kunci tersebut. Ya, ini provinsi teratas misalnya di Jawa Barat, Jawa Timur ya, atau kita juga bisa melihat berdasarkan kota madya atau kabupaten. Ya, di sini bisa kita lihat lagi di Kabupaten Tangerang, Kabupaten Sleman dan seterusnya. Jadi kalau kita nanti lebih spesifik iklannya, kita bisa menarget di kota atau di provinsi yang memang memiliki volume pencarian yang besar. Kemudian selain itu kita juga bisa melihat di sini untuk perangkat yang digunakan yang memiliki potensi untuk konversi di kata kunci tersebut ya. Kalau kita lihat di sini antara telepon seluler dan komputer ini seimbang ya, seimbang seperti ini ada 51%, 45%. Di sini untuk biayanya 48%, kemudian di komputer 50% ya. Jadi masih seimbang. Jadi sebaiknya kalau nanti teman-teman memasang iklan bisa ditarget yang di telepon seluler dan di komputer. Jadi ini potensinya bagus. Tapi kalau misalnya kata kunci yang Anda masukkan ternyata di telepon selulernya lebih banyak hasil untuk konversinya, maka bisa targetkan atau fokuskan saja yang di telepon seluler. Nggak usah ditarget yang di komputer gitu. Nah, dari data ini tentu saja kita bisa mengambil kesimpulan untuk mempertimbangkan atau menyeting
kata kunci dan setting iklan yang tepat di Google Ads agar iklan Anda nggak boncos. Nah, jadi begitu strategi cara mendapatkan kata kunci yang potensial menggunakan Google Keyword Planner, tools gratis dari Google yang bisa kita manfaatkan untuk menemukan kata kunci yang berpotensi dan memaksimalkan kinerja iklan kita.